Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas reguler A. Nah, di sini kami bakal nyampein ringkasan dari video YouTube tentang memahami 1998. Mungkin sebelum kita mulai videonya, mulai penjelasan dari ringkasan video YouTube tersebut, kita perkenalan dulu ya. Oke. Mungkin dari aku, halo semuanya, aku Stella Flora Alicia, dari kelas reguler A dengan NPM 2416041022 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung. Mungkin selanjutnya teman aku boleh lanjutin Halo, perkenalannya. aku Anissa Mufitakia. Aku dari reguler A, NPM-nya 2416041006. Selanjutnya ada Kenalin, nama aku Nabila Syafa Ramadhani dengan NPM 2416041019. Aku dari reguler A. Aku Cici Widya Pratiwi dengan NPM 2416041034 dari reguler A. Halo, aku Zara Alisa Renansyah dari reguler A dengan NPM 2416041016. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya penjelasan dari ringkasan video YouTube tersebut. Nah, di sini aku, Stella Flora Alicia, aku bakal nyampein bagian video tentang ringkasan bagian awal, yaitu yang membahas tentang kejayaan ekonomi dan awal krisis. Aku akan mulai dengan menceritakan bagaimana kondisi ekonomi Indonesia sebelum krisis itu terjadi. Nah, di video YouTube yang sudah dijelaskan, di akhir tahun 1996, ekonomi Indonesia ini sedang berada di puncak kejayaannya. Semua indikator ekonomi terlihat sangat baik. Pertumbuhannya tinggi, inflasi juga terkendali. Investasi asing juga banyak masuk, ekspornya meningkat, dan angka kemiskinannya menurun drastis. Bahkan cadangan devisa negara juga naik. Dan Indonesia saat itu sedang bersiap menyambut era yang disebut sebagai tinggal landas. Lembaga-lembaga internasional memuji Indonesia seolah-olah tidak ada masalah. Namun ternyata itu semua banyak di permukaan. Masalah-masalah ekonomi seperti lemahnya sistem perbankan, korupsi, dan ketergantungan pada utang luar negeri mulai muncul, tapi karena data makroekonomi terlihat bagus, banyak pihak menutup mata. Memasuki 1997, krisis moneter Asia ini mulai melanda. Negara-negara berkembang ini terkena dampak, termasuk Indonesia. Nilai tukar rupiah pun mulai jatuh dan banyak investor menarik uangnya dari pasar Indonesia. Ini membuat kondisi makin parah. Oke, mungkin penjelasan selanjutnya bisa dilanjutin oleh Anissa Oke. Mufti. Silahkan. Aku, lanjutan dari Flora tadi itu krisis memuncak dan aksi mahasiswa. Nah, lanjutan dari Stella yaitu aku akan ngejelasin kalau apa yang terjadi setelah krisis mulai menyerang. Pemerintah akhirnya meminta bantuan kepada IMF atau International Monetary Fund pada Oktober 1997. IMF memberikan pinjaman sebesar 43 miliar dolar Amerika, tapi dengan syarat yang berat. Salah satu syarat utamanya adalah menutup 16 bank yang dianggap bermasalah. Keputusan ini bikin masyarakat panik karena banyak yang kehilangan kepercayaan terhadap sistem perbankan. Akibatnya nilai rupiah terus jatuh. Awalnya dari rupiah 4.850 per dolar itu menjadi rupiah 10.000. Bahkan sempat menyentuh rupiah 17.000 per dolar. Harga barang-barang itu kan semakin drastis. Misalnya harga gula pasir dan minyak goreng jadi mahal dan langka. Masyarakat makin menderita, terutama kelompok pada kalangan kelas ke bawah gitu. Terus kondisi ini memicu gerakan mahasiswa. Mereka mulai melakukan aksi di kampus, eh, misalkan nih membagikan selebaran atau menggelar mimbar bebas dan menyuarakan berbagai tuntutan seperti kayak naiklah upah buruh, terus turunkan harga, cabut difungsi ABRI, terus ada hingga turunkan Soeharto. Selanjutnya yang akan dijelaskan sama Nabila Syafa. Oke guys, dari tadi udah jelasin dari Anissa dan Stella, aku bakal nyampain 3 poin penting yang kita pelajari dari video ini.
Yang pertama, ekonomi yang terlihat baik belum tentu stabil. Di tahun 1996, angka-angka ekonomi Indonesia terlihat sangat bagus, tapi ternyata ada banyak masalah tersembunyi seperti korupsi, utang besar, dan sistem perbankan yang rapuh. Ini jadi pelajaran bahwa kita harus lebih jeli melihat kondisi ekonomi secara menyeluruh, bukan hanya dari angka. Yang kedua, peran mahasiswa sangat besar dalam perubahan sosial dan politik. Aksi-aksi mahasiswa yang berani dan konsisten bisa memuncang kekuasaan yang otoriter. Mereka menjadi simbol kekuatan rakyat yang bersuara untuk berkeadilan. Ini menunjukkan bahwa anak muda bisa punya peran besar dalam perubahan bangsa. Yang ketiga, ketidakadilan sosial bisa menjadi bom waktu. Saat rakyat saat rakyat merasa tidak didengar, kemiskinan meningkat, dan hak-hak mereka ditekan, maka cepat atau lambat akan muncul perlawanan. Dalam kasus ini, ketidakadilan yang dibiarkan selama puluhan tahun akhirnya meledak menjadi krisis besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cici. Nah, di sini aku bakal bakal nyampein refleksi dari kelompok kami, yakni pesan moral dan pembelajaran. Kisah krisis 1998 ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal kemanusiaan dan keadilan. Bagaimana rakyat Indonesia itu yang dulunya diam, akhirnya berani bersuara. Juga peran mahasiswa jadi garda terdepan dalam perubahan. Mereka bukan hanya sekedar demo, tetapi menyuarakan keresahan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kita juga bisa melihat bahwa pemerintah waktu itu sudah terlalu lama berkuasa dan tidak lagi peka terhadap suara rakyat. Oleh karena itu jadi peringatan bahwa kekuasaan yang terlalu absolut tanpa pengawasan bisa menjadi bahaya. Nah, menurut kelompok kami, video ini mengajarkan pentingnya keberanian, kerjasama, dan berpikir kritis. Kita tidak boleh apatis terhadap isu-isu bangsa, karena perubahan hanya bisa terjadi kalau kita peduli dan mau bertindak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Oke guys, jadi kan gak disampaikan nih semua rangkuman-rangkuman dan pesan moral sama Stella, sama Anissa, sama Cici, dan sama Nabila. Jadi, aku di sini mau nyampein sebagai penutup, kenapa sih video ini penting untuk generasi kita sekarang? Jadi guys, walaupun kejadian ini terjadi lebih dari 25 tahun yang lalu, tapi pesannya masih sangat relevan. Kita hidup di zaman yang berbeda. Tapi tantangan seperti ketimpangan, krisis ekonomi, dan kebebasan berbicara itu masih ada. Video ini juga mengajarkan kita untuk belajar dari sejarah, supaya kita tuh nggak jatuh ke lubang yang sama. Kita tuh harus menjaga demokrasi, memastikan pemerintah tetap diawasi, dan menjaga nilai-nilai keadilan sosial. Sebagai pembelajaran, kita mungkin belum punya kekuatan besar, tapi kita tuh masih bisa mulai dari hal-hal kecil, kayak berpikir kritis, ikut diskusi, aktif di organisasi, dan menyuarakan pendapat kita dengan cara yang bijak. Karena masa depan bangsa ini ada di kita semua. Mungkin sekian gitu sih penutup dari aku. Aku balikin ke Stella. Oke, itu dia guys penjelasan dari kami setelah kami nonton video YouTube Memahami 1998. Mulai dari ringkasan, terus ada 3 poin penting, lalu ada pesan moral dan juga penutup dan relevansi untuk generasi sekarang. Semoga ringkasan dan video yang kami buat ini cukup jelas dan juga bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. So, mungkin sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kata kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Bye-bye. Thank you guys. Sabar,